Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Rahma. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 LPTK UMN Al-Wasliyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di negara Finlandia. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai fakta-fakta di Finlandia. Populasi negara Finlandia yaitu sekitar 5,6 juta penduduk. Yang kedua, bahasa Finlandia digunakan sekitar 88%. Yang kedua, bahasa Swedia sekitar 5,2%. Yang ketiga, bahasa Sami sekitar 0,04%. Yang ketiga yaitu agama di Finlandia yaitu 70,9% agama Lutheran, 1,1% Ortodoks, 1,6% agama lain, dan lainnya itu sekitar 26,3% agama yang lainnya. Yang keempat, mengenai kemerdekaan. Kemerdekaan Finlandia dideklarasikan pada tanggal 6 Desember tahun 1917. Sebelumnya yaitu sebuah kadipaten agung Kekaisaran Rusia, yaitu pada tahun 1809 sampai 1917, dan bagian dari Swedia selama 600 tahun. Luas wilayah Finlandia yaitu sekitar 338.424 km persegi. Ibu kotanya yaitu bernama Helsinki. Selanjutnya ada landasan utama kebijakan pendidikan Finlandia. Pendidikan guru dan wajib belajar itu di sana pada saat usia 40 tahun. Yang kedua, reformasi kurikulum dilakukan setiap 10 tahun sekali. Di Finlandia yaitu ada beberapa pergantian kurikulum, yaitu tahun 1985, tahun 1994, tahun 2004, kemudian selanjutnya tahun 2014 atau 2016. Kesetaraan pendidikan wajib yang diselenggarakan terutama di sekolah-sekolah negeri, gratis untuk semua siswa. Misalnya buku, makanan. Pemerintah daerah bersama dengan sekolah dan guru merencanakan kurikulum lokal, menguraikan penilaian berdasarkan kurikulum nasional, dan mengalokasikan sumber daya untuk sekolah. Guru memilih materi pembelajaran, merancang dan mengatur penilaian, serta terlibat dalam proses kurikulum. Budaya di sana yaitu budaya kepercayaan, tidak ada pengawas, tidak ada ujian nasional, hanya ada pemantauan berbasis sampel. Guru dalam pendidikan sekolah di Finlandia. Seorang guru sekolah dasar, yaitu sekolah dasar anak kelas 1 hingga kelas 6 yang berusia 7 hingga 13 tahun. Guru biasanya memenuhi syarat untuk mengajar semua 13 mata pelajaran sekolah di tingkat sekolah dasar. Seorang guru mata pelajaran biasanya mengajar ke kelas 7 hingga kelas 12. Usianya yaitu 13 hingga 19 tahun. Memenuhi syarat untuk mengajar hanya dalam mata pelajaran mayor atau minor. Minor itu mata pelajaran matematika dan fisika. Biasanya mengajar satu mata pelajaran mayor dan satu mata pelajaran minor. Sekitar 90% guru di Finlandia merupakan tenaga profesional yang berkualitas, misalnya TALIS 2013, NBE 2018. Kesempatan belajar yang sama untuk peserta didik. Guru-guru di Finlandia dianggap sebagai orang yang berpendidikan profesional. Kualifikasi untuk semua tingkat sekolah memerlukan program universitas selama 5 tahun termasuk studi pedagogi. Yang ketiga itu sistem sekolah di Finlandia menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa memandang latar belakang sosial. Sebagian besar sekolah negeri menyediakan pendidikan, fokusnya adalah mendukung dan membimbing siswa. Siswa yang berkebutuhan khusus itu memerlukan bimbingan lebih lanjut, bukan membandingkan mereka satu sama lain. Rencana belajar dan pengembangan individunya itu sama.
Beberapa fakta dan angka penting. Seorang guru sekolah dasar memiliki jam 667 jam per tahun dengan gaji pokok untuk 24 jam mingguan per jam. Itu satu mata pelajaran 45 menit. Seorang guru mata pelajaran memiliki 592 jam per tahun dengan gaji pokok untuk 21 jam per minggu. Variasi antar mata pelajaran sekolah. Catatan, jumlah jam mengajar tidak secara eksplisit mencerminkan total beban kerja guru. Itu kemudian saya akan menjelaskan mengenai pendidikannya. Pendidikan dasar sekitar 85 unit sekolah berdasarkan fakta tahun 2021. Ukuran sekolah rata-rata 195 siswa. Sekitar 44% dari seluruh sekolah, lebih kurang 100 murid. 12% dari seluruh murid. Sekitar 22% dari seluruh sekolah, lebih kecil 300 murid. 54% dari seluruh murid. Kemudian selanjutnya sekolah menengah atas atau umum. Ada 331 sekolah menengah atas berdasarkan perkiraan tahun 2021. Sekitar 30% sekolah memiliki lebih kurang 100 siswa. Sekitar 39 sekolah memiliki 100 sampai 299 siswa. Sekitar 47% dari sekelompok usia menyelesaikan ujian matrikulasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengembangan kurikulum untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan anak dan remaja di Finlandia tetap kuat di masa depan, baik dalam konteks nasional maupun internasional, memberikan pedoman pedagogis untuk membantu sekolah mengembangkan metode operasi mereka sendiri dalam rangka meningkatkan minat belajar dan motivasi siswa untuk belajar, terutama meningkatkan partisipasi siswa, meningkatkan kebermaknaan belajar, dan memungkinkan setiap siswa untuk mengalami kesuksesan. Saya akan menjelaskan mengenai berbagai lingkungan belajar. Di Finlandia, permainan dan lingkungan virtual lainnya yang dipandang sebagai pembelajaran. Lingkungan teknologi memainkan peran yang semakin signifikan dalam kehidupan sehari-hari rutinitas sekolah, memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pengembangan dan pemilihan lingkungan belajar mereka sendiri. Jadi, siswa diberi kebebasan untuk memilih lingkungan belajar mereka sendiri. Berbagai metode kerja untuk setiap mata pelajaran dan tema sekolah yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari keterampilan yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur kurikulum inti nasional negara Finlandia. Gagasan yang mendasari ide, misi, dan tujuan pendidikan dasar termasuk gagasan tentang kompetensi transversal, deskripsi budaya operasional di pendidikan dasar yang komprehensif, kesejahteraan murid, penilaian dan dukungan dalam pembelajaran dan kehadiran di sekolah. Bagian mata pelajaran tertentu dengan pengenalan sikap dan setiap kelompok unit kelas 1 sampai 2, 3 sampai 6, 7 sampai 9 dengan memberikan tugas subjek, tujuan lingkungan belajar dan bekerja metode, panduan, diferensiasi dan dukungan penilaian, tujuan instruksi dan konten dalam kaitannya dengan kompetensi transversal. Kompetensi transversal memiliki 7 bidang. Yang pertama, berpikir dan belajar, kompetensi budaya, interaksi dan diri sendiri ekspresi, merawat diri sendiri dan mengelola kehidupan sehari-hari, multiliterasi, kompetensi teknologi informasi dan komunikasi, kompetensi kehidupan kerja dan kewirausahaan, partisipasi keterlibatan dan membangun masa depan yang berkelanjutan. Kurikulum inti nasional menguraikan prosedur penilaian, tujuan dan isi yang dijelaskan dalam 3 bagian, kelas 1 sampai 2, kelas 3 sampai 6, dan kelas 7 sampai 9. Kurikulum digambarkan sifat pendidikan, tidak ada standar atau tujuan pembelajaran yang pasti.
Nilai numerik harus diberikan untuk setiap mata pelajaran dan paling lambat dari kelas 4, perubahan pada tahun 2020. Dukungan untuk penilaian di akhir kelas 9. Menekankan keragaman dalam metode penilaian sebagai penilaian memandu dan mendorong pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai isu-isu terkini dalam konteks pendidikan di Finlandia. Yang pertama, isu mengenai pemangkasan dana pendidikan di semua tingkatan. Yang kedua, beberapa tanda yang menunjukkan tren penurunan hasil belajar, misalnya terlihat dari PISA, pemantauan nasional oleh NBE, dan meningkatnya kesenjangan antara beberapa kelompok siswa. Yang ketiga, keanekaragaman budaya menantang sekolah tradisional Finlandia. Yang keempat, anak-anak perempuan mengungguli dan memiliki kesuksesan yang lebih baik. Yang kelima, pengaruh latar belakang sosial ekonomi. Dan yang keenam itu keandalan penilaian di Finlandia. Ada beberapa tambahan yang ingin saya jelaskan, yaitu mengenai perbandingan pendidikan Finlandia dan Indonesia. Di Indonesia banyak PR atau tugas, sedangkan di Finlandia sedikit PR. Yang kedua, di Indonesia ada remedial, sedangkan di Finlandia guru membantu siswa yang tertinggal tersebut. Yang ketiga, dalam setahun siswa masuk selama 220 kali, sedangkan di Finlandia dalam setahun siswa masuk selama 190 kali. Di Indonesia libur lebih sedikit, dan di Finlandia libur lebih banyak. Di Indonesia guru minimal S1, di Finlandia guru minimal sudah S2. Yang keenam, ada sistem tidak naik kelas di Indonesia, sedangkan di Finlandia semua murid naik kelas. Yang ketujuh, kebijakan pendidikan berganti-ganti di Indonesia, sedangkan di Finlandia kebijakan konsisten. 10 alasan pendidikan Finlandia terbaik dunia. Yang pertama, masuk sekolah pukul 9 hingga 9.45 pagi dan berakhir pada pukul 14.00 hingga 14.45 siang. Semua guru diwajibkan memiliki gelar master sebelum memulai mengajar. Tidak ada ujian nasional, tes yang dimiliki adalah ujian matrikulasi nasional yang dilakukan secara sirkulasi bagi siswa di tahun terakhir, yaitu pendidikan SMA. Yang keempat, pendidikan selain universitas yakni vokasi yang melatih siswa di berbagai bidang karir. Yang kelima, suasana belajar yang santai. Siswa biasanya hanya memiliki beberapa kelas dalam sehari. Yang keenam, lingkungan sekitar yang tidak hanya fokus pada akademik, namun juga konseling psikologi anak. Yang ketujuh, mulai sekolah di usia 7 tahun. Pendidikan wajib belajar 9 tahun bagi semua anak. Yang kedelapan, menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, siswa Finlandia memiliki PB paling sedikit dibanding siswa lain di dunia. Yang kesembilan, diajarkan oleh guru yang sama selama 6 tahun. Yang ke-10, siswa tidak dituntut untuk memiliki peringkat tertinggi di kelas karena tidak ada sistem peringkat kelas. Siswa diajarkan lebih mementingkan kerjasama. Jadi, hal-hal tersebut yang menyebabkan pendidikan Finlandia termasuk terbaik di dunia. Ini berdasarkan kompas.com. Demikianlah hasil penjelasan saya mengenai sistem pendidikan di Finlandia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.